Mengejutkan. Akhirnya Hotman Paris bantu Nikita Mirzani. Minta semua pakar hukum jelaskan pasal. Jawab ke publik. Apa yang dituduhkan kepada Nikita Mirzani? Apakah ada pasal selain pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE? Karena kalau yang dituduhkan hanya pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, ancaman hukumannya hanya 4 tahun. Dan menurut KUHAP, kalau ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, tidak boleh ditahan. Maka saya mau mempertanyakan kepada kejaksaan, selain pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, apakah ada pasal lain yang dituduhkan kepada Nikita Mirzani? Tolong dijawab ini ke publik karena banyak orang bertanya ke Hotman. Saya tidak menyuruh tapi hanya bertanya, apakah ada pasal lain selain pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang ancaman hukumannya maksimum 4 tahun? Ada enggak pasal lain yang dituduhkan kepada Nikita Mirzani? Kalau memang pasal yang dituduhkan hanya pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, maka saya mau minta pendapat semua ahli hukum di seluruh Indonesia. Atas dasar apa Nikita Mirzani harus ditahan? Atas dasar apa? Karena undang-undangnya KUHAP jelas-jelas menyebutkan kalau di bawah 5 tahun tidak bisa ditahan. Tolong dijelaskan oleh pihak kejaksaan kepada publik pasal berapa yang dituduhkan sehingga bisa ditahan. Dan juga tolong pendapat para ahli hukum. Pendapat para ahli hukum atas kejadian ini. Ini hanya bertanya. Salam Hotman 911. Pengacara Hotman Paris rupanya ikut menyoroti penahanan artis Nikita Mirzani. Hotman Paris berkomentar soal Nikita Mirzani yang ditahan oleh Kejari Serang karena kasus pencemaran nama baik terhadap Dito Mahendra melalui media sosial. Hotman Paris sampai menyinggung para pakar hukum di Indonesia, yakni soal alasan jaksa menahan artis yang diketahui sempat berkongsi dalam bisnis Hollywood ini. Jadi saya minta supaya dijawab secara tertulis. Yang kedua, saya minta ada kepastian hukum. Artinya kita minta supaya segera dilimpahkan perkara ini ke pengadilan. Kita fight di persidangan, kita akan buka-bukaan, bongkar-bongkaran secara hukum ya, jadi bongkar-bongkaran secara hukum. Nanti kita lihat seperti apa prosesnya. Yang jelas Niki udah siap, karena bagi Niki ini harus diungkap semua yang sebenarnya seperti apa. Jadi itu tadi yang saya sampaikan, saya minta supaya segera limpahkan saja. Menurut Hotman Paris, jika hanya dikenakan pasal 27 ayat 4 UU ITE yang ancamannya di bawah 5 tahun, maka seharusnya Nikita Mirzani tak perlu ditahan. Jika hanya berdasarkan hal itu, maka Nikita Mirzani ditahan. Hotman Paris lantas menantang semua ahli hukum untuk memberikan pendapatnya. Sebagai seorang pengacara, menurut Hotman Paris, jaksa tak bisa menahan Nikita Mirzani begitu saja jika hanya dikenakan pasal 27 ayat 3 UU ITE. Karena kalau yang dituduhkan pasal 27 UU ITE itu ancamannya hanya 4 tahun. Menurut KUHP, ancaman di bawah 5 tahun tak boleh ditahan, kata Hotman Paris. Dilansir dari Instagram pribadinya, Hotman Paris Official, Kamis 27 Oktober 2022. Untuk itu Hotman Paris penasaran alasan jaksa menahan Nikita Mirzani dan meminta kejelasan pasal lain yang dituduhkan kepada Nikita Mirzani. Saya mempertanyakan kejaksaan, selain pasal 27 ayat 3 UU ITE, apakah ada pasal lain
yang dituduhkan ke Nikita Mirzani? Tolong dijawab ini ke publik. Soalnya banyak yang bertanya ke Hotman, ujarnya. Dikutip tribunjatim.com dari Bangka Pos. Kemudian Hotman Paris menegaskan dia tak membela siapapun dan juga tak bermaksud untuk menyudutkan pihak manapun. Ia hanya ingin publik tak lagi bertanya-tanya mengenai hal tersebut. Saya hanya bertanya, tidak menyudutkan. Ada pasal lain gak? Ujar Hotman Paris. Hotman Paris melanjutkan jika memang jaksa hanya mendasarkan pada pasal 27 ayat 3 UU ITE dan menahan Nikita Mirzani, ia merasa perlu mendapatkan pendapat dari para pakar hukum lainnya. Kalau memang pasal yang dituduhkan hanya pasal 27 ayat 3 UU ITE, saya minta pendapat semua ahli hukum seluruh Indonesia. Atas dasar apa Nikita Mirzani harus ditahan? Karena KUHP kalau di bawah 5 tahun tak bisa ditahan. Tolong dijelaskan pihak kejaksaan. Ini hanya bertanya, tutupnya. Sementara itu, Kejaksaan Negeri Serang menolak penangguhan penahanan tersangka kasus pencemaran nama baik Nikita Mirzani. Dengan adanya keputusan tersebut, Nikita Mirzani tetap ditahan di rutan kelas 2B Serang hingga 13 November 2022. Kepala Kejaksaan Negeri Serang Ferdide Simanjuntak mengatakan, penolakan penangguhan penahanan yang diajukan oleh Nikita Mirzani melalui kuasa hukumnya sudah sesuai pemantauan dan analisa JPU. Sejak tahap penyidikan sampai tahap 2, maka itu juga menjadi salah satu alasan bagi JPU sehingga penangguhan penahanan tidak dikabulkan oleh JPU, kata Freddy saat dihubungi Kompas.com melalui pesan WhatsApp Sabtu 29 Oktober 2022. Pertimbangan lain, kata Freddy, karena sesuai pasal 21 ayat 1 KUHP pidana bahwa tersangka dikhawatirkan melarikan diri. Selain itu, alasan lainnya sesuai pasal subjektif, melarikan diri atau mengulangi perbuatannya, ujar Freddy. Sobat AN, pro kontra terkait penahanan artis Nikita Mirzani yang dituduh telah melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial. Ada yang menyampaikan bahwa Nikita Mirzani kalau dikenakan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang ancamannya 4 tahun itu tidak boleh dipenjara karena ancaman hukumannya adalah di bawah 5 tahun. Tapi kalau saya melihat di media sosial atau di berita elektronik bahwa Kejaksaan menerapkan pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 atau pasal 36 junto pasal 51 ayat 2 Undang-Undang ITE serta pasal 311 KUHP.